suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang insya Allah kami pancarluaskan langsung bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kota Kudus. Dan insya Allah kita akan kembali mengkaji terkait dengan fikih, yakni dengan pembahasan syarat wajibnya zakat di bagian yang kedua. Insya Allah Anda dapat menyimak kajian ini dan juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal majuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara yang insya Allah sangat bermanfaat, kajian ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah fikih berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa mendatangkan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan ini, kebaikan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau,
seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebelum kita memulai pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat, saya ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia sepanjang tahun. Hal ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin afdala 'indallahi min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama sampai berbeda pendapat. Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun malam 10 hari terakhir 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia daripada malam 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan ya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang sangat istimewa sekali. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa mulianya amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain itu adalah amalan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain adalah amalan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampai pada
pembahasan betapa mulianya amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah yang dilakukan di hari-hari lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan satu keadaan, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsih falam yarji' min dzalika bisyai', kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya, tapi setelah itu dia tidak kembali ke rumahnya lagi dengan sesuatu apapun. Jadi dia gugur di medan perang jihad fisabilillah. Itu yang amalannya lebih Allah cintai daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apabila jihadnya tidak menjadikan dia gugur di medan perang fisabilillah, maka amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih mulia. Ini menunjukkan betapa istimewanya keutamaan amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para jamaah semuanya agar benar-benar semangat dalam melakukan amal-amal saleh di hari-hari ini. Ini hari pertama, kita masih punya 9 hari setelahnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Karena amalan puasa adalah amalan yang sangat besar sekali pahalanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat. Bahkan bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas, aku yang akan memberikan pahala untuk amalan puasa itu. Di dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa amalan ibadah puasa itu pahalanya sangat banyak sekali. Bisa dilipat gandakan melebihi 700 kali lipat. Walaupun amalan puasa itu dilakukan di hari-hari biasa. Lalu bagaimana apabila amalan puasa tersebut dilakukan di hari yang paling istimewa dalam setahun, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu biasa berpuasa di 10 hari pertama bulan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disebutkan di sini siapanya. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkannya bahwa ada keutamaan khusus pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terutama di tanggal 9 Dzulhijjah. Terutama di tanggal 9
Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa di hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa ini puasa yang sangat spesial sekali. Dengan satu hari puasa, kita bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan sedikit pun pada amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, "Falaisa fi shaumi hadhihi tis'ah karahah." Tidak ada kemakruhan sedikit pun pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida. Bahkan amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang sangat dianjurkan sekali. La siyama at-tasi'u minha. Terutama di hari 9-nya. Wahuwa yaum Arafah. Dan itu adalah hari Arafah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan takbiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan bahwa amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan melebihi jihad fisabilillah, beliau berpesan kepada umatnya, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Di sana ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Dan itu yang ada di takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar itu takbir. La ilaha illallah itu tahlil. Allahu Akbar itu takbir. Walillahil hamd itu adalah tahmid. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca takbiran. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mereka berdua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu biasa berjalan-jalan di pasar-pasar. Dan mereka mengangkat suaranya dengan takbiran itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka menghidupkan hari-hari itu dengan takbiran. Ketika mereka berdua mengangkat suaranya dengan takbiran, akhirnya orang-orang yang berada di pasar pun ikut bertakbiran mengikuti keduanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, athar ini juga memberikan kepada kita pengingat betapa pentingnya kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin
agar mereka menghidupkan hari-hari ini dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa untuk kita lakukan di salah satu atau di sebagian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan haji. Bagi siapapun yang diberikan kemampuan untuk berhaji, maka berhajilah di sebagian hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena haji itu dilakukan biasanya mulai tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Kemudian biasanya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Bisa lebih cepat dari itu, ya bisa juga lebih lama. Haji tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali di bulan ini saja, bulan Dzulhijjah. Sampai nama bulannya pun diberi, ya, atau sampai bulan itu dikasih nama bulan Dzulhijjah, bulan yang ada hajinya. Termasuk di antara amalan yang istimewa di sebagian hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan berkurban. Amalan berkurban. Amalan berkurban ini sangat dianjurkan sekali. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak pernah meninggalkan amalan berkurban. Padahal keadaan beliau sangat bersahaja. Terkadang dapur beliau tidak nyala, tidak ada asapnya sampai berbulan-bulan. Tapi untuk berkurban, beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan ini sangat kontras dengan keadaan sebagian kaum muslimin yang dapurnya setiap hari nyala, tapi di hari kurban mereka tidak menyembelih kurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang sampai berbulan-bulan dapurnya tidak nyala, tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Makanya sebagian mazhab mewajibkan ibadah kurban bagi yang mampu. Seperti dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan wajib berkurban bagi yang mampu. Makanya berkurban dalam masyarakat yang bermazhab Hanafi itu sangat semarak, sangat ramai. Karena mereka berkeyakinan itu wajib. Walaupun ya saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa berkorban itu sunnah muakkadah, tapi tetap saja harusnya kita semangat untuk menjalankan ibadah kurban ini. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita para jemaah sekalian rahimanahullah, ketika ada niat kuat untuk berkurban, maka amalan tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimanahullah, amalan berkurban ini waktunya mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13. Karena yang menjadi bagian dari 10 hari pertama
bulan Dzulhijjah adalah tanggal 10-nya saja, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk berkurban di hari ke-10 agar amalan berkurban tersebut masih masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yang beliau maksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih banyak amalan-amalan saleh yang lainnya yang harusnya kita berbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Misalnya, amalan bersedekah atau berinfak atau berwakaf. Memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Ini sangat dianjurkan. Dan jangan sampai kita khawatir apa yang kita keluarkan itu akan mengurangi harta kita. Ingatlah terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian ada amalan juga, misalnya membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada juga amalan salat sunnah dan juga salat wajibnya. Salat wajibnya jaga kualitasnya. Salat sunnahnya perbanyak. Ada juga amalan yang lainnya, seperti doa. Banyaklah berdoa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Doa yang dilakukan di hari yang sangat istimewa ini akan sangat mustajab. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya sampaikan masalah ini karena banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Banyak dari kaum muslimin mereka antusias sekali ketika datang bulan Ramadan. Tapi ketika datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaannya, sehingga tidak antusias dalam melakukan amal-amal saleh di dalamnya. Maka kita ingatkan diri kita ingatkan saudara-saudara kita ingatkan teman-teman kita, agar mereka sadar akan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan agar mereka semangat dalam beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah ini kita masuk ke pembahasan sahih fikih sunnah. Pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat ini, sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, kita bagi menjadi 2. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Ya, di sini ada pelakunya, yaitu orang yang berkewajiban zakat. Ada juga hartanya. Kita akan bahas yang pertama adalah syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Orang yang berkewajiban zakat ada 2 syarat pada dia. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia bukan budak. Dia orang yang merdeka. Kalau orang itu statusnya budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Kenapa?
Karena budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Sebagaimana barang itu tidak bisa memiliki sesuatu, tidak punya hak kepemilikan, maka budak juga demikian. Budak tidak punya hak kepemilikan. Sehingga kalau misalnya ada seorang budak berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang melebihi nisab. Misalnya punya keuntungan 500 juta. Sudah bertahan sampai 1 tahun. Maka yang berkewajiban zakat bukan budaknya. Yang berkewajiban zakat adalah tuannya yang mempunyai budak itu. Karena harta yang dihasilkan oleh budak itu bukan harta budak, tapi harta tuannya. Sehingga budak tidak punya kewajiban zakat. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu mal, famaluhu lilladzi ba'ahu illa ay yashtarita al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dalam keadaan dia punya harta, maka harta yang ada di tangan budak itu adalah milik orang yang menjualnya, kecuali apabila orang yang membelinya mengajukan syarat. Mengajukan syarat bahwa harta yang ada di tangan budak itu menjadi miliknya. Hukum standarnya, harta yang ada di tangan budak itu punya penjualnya, bukan punya budaknya. Kemudian ada juga perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'tiq hatta yu'taq." Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Sampai dia dimerdekakan. Selama statusnya masih budak, maka tidak ada zakat pada harta budak tersebut. Karena harta itu sebenarnya adalah milik tuannya. Yang punya kewajiban zakat siapa? Tuannya. Syarat yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah al-Islam. Orang yang berkewajiban zakat itu beragama Islam. Ya, sebenarnya ini adalah syarat zakat itu wajib ditunaikan oleh seseorang. Syarat zakat wajib ditunaikan oleh seseorang. Kalau apakah zakat itu wajib bagi orang kafir, maka kita boleh atau bisa mengatakan zakat itu wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir kalau menunaikan zakat dalam keadaan dia masih kafir, maka tidak sah zakatnya. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk menunaikan zakatnya. Baik, kenapa? Apa gunanya? Ya, apa manfaatnya mewajibkan orang kafir zakat ini? Apa pengaruhnya? Karena kalau dia masih kafir, kita tidak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Dan kalau dia masuk Islam setelah itu beberapa tahun ya, maka kita tidak boleh mengambil zakat dari dia juga. Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya pendapat ini? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat.
tapi mereka juga diwajibkan untuk masuk Islam. Ini seperti orang yang tidak punya wudhu, kemudian datang waktu sholat duhur. Orang seperti ini diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, sholatnya tidak sah. Karena dia hadas. Sehingga orang ini punya kewajiban sholat, dia juga diwajibkan untuk berwudu agar sholatnya sah. Sama persis seperti inilah orang yang belum Islam, tapi dia punya harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Dia diwajibkan zakat. Tapi kalau dia zakat dalam keadaan seperti itu, zakatnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib zakat dan sebelum itu dia wajib masuk Islam. Manfaatnya pendapat ini adalah bahwa orang-orang tersebut nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya tidak menunaikan zakat hartanya. Orang-orang di luar Islam itu ketika hartanya memenuhi syarat untuk ditunaikan zakat, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tindakan mereka tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa setelah masuk Islam mereka tidak ditagih zakat-zakatnya di tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya, ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang kepada para hambanya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, maka ada pengguguran kewajiban itu. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang di luar Islam tersebut ketika masuk Islam langsung ada kewajiban zakat yang diropel. Bisa jadi dia punya kewajiban zakat selama 10 tahun nggak pernah dia lakukan, nggak pernah dia tunaikan karena memang dia kafir, dia di luar Islam, nggak ada keyakinan itu sama sekali. Kemudian setelah masuk Islam langsung ditagih semuanya, selama 10 tahun zakat diambil. Ini akan memberatkan orang-orang untuk masuk Islam. Dan ini tidak selaras dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini berbeda dengan orang yang murtad dari Islam. Jadi asalnya dia seorang muslim. Seorang muslim wajib menunaikan zakatnya kalau dia mampu. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu Islam lagi. Apakah zakat selama 10 tahun ini wajib ditunaikan oleh orang yang masuk Islam setelah murtadnya? Jawabannya iya. Dia diwajibkan menunaikan ibadah zakatnya selama dia murtad. Ya. Ini menurut pendapatnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Mereka memberikan alasan li'annaha haqqun thabata wujubuh falam yasqut biriddatihi kagharamatil mutlafat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya. Maka itu tidak bisa gugur dengan tindakannya murtad dari Islam. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Ini seperti
denda karena merusakkan barang. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah menjadikan orang tidak tertarik untuk murtad. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad itu dibebaskan dari eh, penunaian zakatnya selama dia murtad, maka akan ada ketertarikan kepada tindakan murtad dari orang yang imannya tipis dan kalah dengan hawa nafsunya. Dia akan berpikir, lebih baik saya murtad selama 10 tahun. Biar tidak ada kewajiban zakat kepada saya sama sekali. Nanti setelah 10 tahun saya masuk Islam lagi. Walaupun ini pemikiran yang sangat dangkal dan sangat membahayakan sekali, tapi paling tidak ada celah untuk berpikir seperti itu ketika kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang-orang yang murtad. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini dua syarat dari wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Karena syaratnya hanya dua, maka menjadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia berkewajiban zakat ketika hartanya banyak? Syaratnya kan cuma dua tadi. Yang pertama adalah al-hurriyah, dan yang kedua adalah al-Islam. Al-hurriyah statusnya merdeka, bukan budak. Al-Islam statusnya muslim. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Apakah anak kecil itu berkewajiban zakat ketika hartanya melebihi atau mencapai nisab dan mencapai haul? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa anak kecil apabila dia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah, dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Ada riwayat lemah dari sahabat Ibn Abbas yang dikatakan menyelisih mereka, tapi riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat jumhur ini atau pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan dengan alasan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu tidak membedakan apakah pemiliknya seorang yang sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggungan atau beban syariat. Mukallaf itu orang yang dibebani dengan beban syariat. Mukallaf itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, akalnya sempurna. Sifat yang kedua, dia mencapai usia baligh. Inilah mukallaf.
Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, tidak ada perincian apakah orang yang berkewajiban itu sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa baik orang yang memiliki harta yang wajib dizakati itu mukallaf ataupun tidak mukallaf, harta itu wajib dizakati. Karena zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini melekat pada harta, bukan pada orang yang memiliki harta itu. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk di antara alasan mayoritas ulama ketika mewajibkan zakat kepada harta anak yang belum mukallaf adalah perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Putarlah harta-harta anak yatim. Kelola harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Gunakan untuk berdagang sehingga ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka harta tersebut terus berkembang. Ketika ada kewajiban zakat dari harta itu, maka zakat itu tidak menghabiskan harta anak yatim itu. Karena kalau misalnya ya, anak yatim belum mukallaf, dia punya harta emas 100 gram, maka setiap tahun harus dikeluarkan dari 100 gram emas itu 1/40-nya. 1/40-nya. Karena nisab emas itu 85 gram, maka harta ini akan terus berkurang kalau tidak diperdagangkan, kalau tidak diputar, kalau tidak dikelola dengan baik. Akan habis nanti sampai dia di bawah nisab. Baru setelah itu tidak punya kewajiban zakat lagi. Makanya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqah. Berdaganglah kalian dengan harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakatnya. Ini menunjukkan ya bahwa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpandangan zakat tetap diwajibkan walaupun yang memilikinya belum baligh. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan ya bahwa maksud disyariatkannya zakat yang paling atau yang sangat menonjol adalah saddu khullatil fuqara min malil aghnia. Jadi menutupi kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhiran lil mal, dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf
ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. Jadi walinya ini harus benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta orang yang di bawahnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah ini para jamaah sekalian rahimanallah, pembahasan tentang syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Termasuk di antara syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, yang pertama, harta tersebut termasuk di antara jenis harta yang wajib dizakati. Harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Kalau tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat. Seperti misalnya mobil. Mobil itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Maka tidak ada zakat mobil. Contoh lagi misalnya HP. HP bukan harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada kewajiban zakat dari HP ini. Pakaian yang dipakai di rumah, walaupun mahal-mahal. Perkakas yang ada di rumah, walaupun mahal-mahal. Rumah yang biasanya sampai ratusan juta, sampai miliaran. Itu tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu pula tanah. Tanah apalagi di kota-kota besar. Itu miliaran juga. Itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada zakatnya pada harta-harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta-harta tersebut. Ada harta-harta khusus, harta-harta tertentu yang disebutkan di dalam dalil-dalil bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati. Itulah yang wajib dizakati. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang punya rumah banyak? Kan dia misalnya pedagang rumah. Dia biasanya jual rumah, jual apartemen. Apakah tidak ada zakatnya? Jawabannya, itu masuk ke zakat perdagangan. Itu masuk ke zakat perdagangan. Orang yang berdagang, dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Orang yang berdagang, maka dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Tentunya setelah memenuhi syarat untuk dizakati. Dan perlu juga diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang menjual sesuatu karena dia memang berdagang dengan sesuatu tersebut, dengan orang yang menjual sesuatu tapi dia bukan pedagangnya. Misalnya ya, ada orang punya mobil, mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu. Dia bukan pedagang mobil. Kemudian dia jual mobilnya. Dia jual mobilnya, ada hasilnya. Maka orang ini tidak wajib menzakati mobil tersebut yang sudah dia jual, yang ada hasilnya. Dia tidak wajib menzakati karena dia bukan pedagang. Dia hanya menjual saja. Beda kalau dia memang pedagang mobil, mobilnya banyak. Dia berdagang dengan mobil-mobil itu.
Maka ketika sudah memenuhi syarat untuk dizakati, harta perdagangan ada zakatnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang zakat perdagangannya. Syarat yang pertama intinya adalah bahwa harta tersebut termasuk di antara termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Seperti misalnya ya hewan ternak. Hewan ternak ini maksudnya an'am ya. Unta, sapi, kambing atau domba. Ini ada kewajiban zakatnya. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian contoh lagi emas. Ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati. Ada perak, ya. Kemudian ada uang sebagai pengganti emas atau pengganti perak, ya. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Ada zakat pertanian. Dan ada zakat untuk harta temuan, ya rikas. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya. Harta apa saja yang wajib yang termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Ada pembahasan harta apa saja yang termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Ya, nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Kewajiban zakat itu baru ada ketika harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Dan nisab ini berbeda-beda. Nisab ini bisa berbeda-beda antara harta tertentu dengan harta yang lainnya. Antara harta yang satu dengan harta yang lainnya bisa berbeda nisabnya. Misalnya, nisabnya emas itu berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya emas dan perak berbeda dengan nisabnya hewan. Hewan masyiyah atau an'am. Yang beda. Nanti nisabnya an'am beda dengan nisabnya harta pertanian. Ini ada perbedaan. Nanti nisabnya harta pertanian dan yang lainnya beda dengan nisabnya harta temuan atau rikas. Ini nanti akan kita bahas ya nisab-nisab itu. Tapi yang penting kita di sini tahu ya bahwa harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Ini salah satu syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Syarat yang berikutnya, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan taman. Harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Ketika kepemilikannya tidak sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat darinya. Hal ini karena di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, harta itu disandarkan kepada pemiliknya secara sempurna. Misalnya, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Dari harta mereka. Maksudnya harta yang mereka miliki. Jadi ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Dan pada asalnya kepemilikan itu ketika disebut kepemilikan, maka itu kepemilikan yang sempurna. Kemudian di dalam hadis disebutkan annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu innallaha farada alaihim fi amwalihim. Ya, ada
Kata-kata fi amwalim. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka di harta mereka. Kata-kata harta mereka menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan mereka. Kemudian zakat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan dari kepemilikannya orang yang berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan memindahkan kepemilikan ini tidak boleh kecuali dari orang yang memilikinya. Kecuali dari orang yang memilikinya atau dari orang yang menjadi wakilnya. Atau dari orang yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang yang berzakat, ya dia punya kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dia zakati. Makanya di sini ada pembahasan tentang hutang. Apakah hutang itu wajib dizakati? Ini maksudnya uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dipinjam orang lain. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kalau wajib dizakati, uang itu di tangannya orang. Kalau tidak wajib dizakati, kan itu hak dia. Ini karena inilah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah uang yang dihutangkan kepada orang lain. Misalnya, saya kalau punya uang 500 juta dipinjam oleh si A. Dipinjam selama misalnya setahun. Setelah dipinjam oleh si A selama setahun, apakah saya wajib menzakati uang 500 juta itu yang saya hutangkan kepada si A? Kemudian pertanyaan lain, apakah si A wajib menzakatinya juga? Kan uang itu di tangan dia. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sekarang zakatnya itu kewajiban saya ataukah kewajiban dia? Kenapa ada pembahasan ini? Ya karena kepemilikan tadi. Syarat kepemilikan di sini setengah-setengah. Setengah ada di orang yang menghutangkan uangnya, setengah lagi ada di orang yang diberi hutang tersebut. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah ini. Zakat hutang. Ya. Zakat uang yang dihutangkan. Apakah diwajibkan kepada orang yang memberikan hutang tersebut ataukah diwajibkan kepada orang yang diberikan hutang itu? Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Nugroho di Jakarta. Mohon izin bertanya Ustaz, amalan terkait dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama ini Ustaz, pertanyaannya apakah siang harinya ini dimulai sejak terbit matahari sampai dengan maghrib atau mulai zuhur sampai dengan maghrib Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan hari di situ ya
bukan berarti dari ba'da zuhur ya. Bukan berarti dari ba'da zuhur. Yang dimaksud dengan hari di situ mulainya adalah dari terbitnya fajar shadiq ya. Dari terbitnya fajar shadiq. Jadi hari itu maksudnya adalah kebalikan dari malam. Ya. Hari di situ adalah kebalikan dari malam, dan malam itu berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jarang pertanyaan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimaksud di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq. Karena dengan itulah berakhirnya malam hari. Ya, malam hari berakhir ketika itu. Ya, dan yang dimaksud dengan an-nahar di situ kebalikan dari al-lail. Kebalikan dari al-lail. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ adalah kebalikan malam. Sedangkan malam itu berakhirnya ya ketika terbit fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi perlu difahami juga ya bahwa bukan berarti malamnya itu enggak utama. Bukan berarti malamnya tidak utama. Malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga luar biasa keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu. Wal fajr walayalin ashar. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi bukan berarti kalau kita katakan tadi siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan berarti malamnya enggak mulia. Malamnya juga istimewa. Tapi kalah dengan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, maka perlu difahami ini ya. Jadi ketika dikatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya tidak mulia. Malam-malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat istimewa, sangat mulia sekali. Sehingga ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari ini dengan amal-amal soleh, baik di siangnya maupun di malamnya. Dan mohon maaf para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengakhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji fikih sahih di kesempatan Senin pagi hari ini. Dan juga kami sampaikan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat kembali mengikuti kajian ini di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang banyak terkait dengan zakat yang masuk pada hari ini akan dibahas dalam tema-tema berikutnya dalam pembahasan di
bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Dari studio kami sampaikan permohonan maaf dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.